Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 hari banjir tak surut di Kabupaten Pali. Rumah, jalan, sawah, dan kebun warga terendam air. Tertangkap saat beraksi, seorang pria yang diduga pembobol rumah di Kota Palembang tewas dihajar massa. Ditangkap Kejagung di Palembang, Rudi Suparmono, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, belum resmi menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Palembang. Rudi Suparmono, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap Kejaksaan Agung, belum resmi menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Palembang. Rudi belum menjadi Hakim Pengadilan Tinggi meski surat keputusan telah tertib bulan November tahun lalu. Pengadilan Tinggi Palembang angkat bicara terkait adanya penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, yang dilakukan di Kota Palembang pada Selasa lalu. Pengadilan Tinggi Palembang menyebut jika Rudi Suparmono belum secara resmi menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Palembang. Rudi belum resmi dilantik meski surat keputusan penetapan dirinya sebagai Hakim Pengadilan Tinggi telah terbit dan diterima pada bulan November tahun lalu. Ini mengacu pada peraturan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi yang akan bertugas harus dilantik terlebih dahulu. Sementara kurang lebih 2 bulan, Rudi Suparno tidak berkantor di Pengadilan Tinggi Palembang. Namun itu baru kami menerima SK. Sampai dengan hari ini karena kesibukan kegiatan misalnya ada pelantikan advokat, hampir setiap minggu kita lakukan pelatihan advokat, sehingga rencana untuk pelantikan untuk secara resmi yang bersangkutan menjadi hakim tinggi di Palembang belum dapat dilaksanakan. Dan artinya bahwa beliau belum secara resmi menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang. Sebelumnya, Rudi Suparmono yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya diduga menerima suap sebesar 20.000 dolar Singapura dalam penanganan perkara Ronald Tanur. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Sebanyak 50 kg sabu-sabu asal Iran dimusnahkan Polda Sumatera Selatan. Sabu-sabu tersebut dilarutkan dalam air berisi cairan pembersih lantai untuk menghilangkan senyawa narkoba. Sedikitnya 50 kg narkotika jenis sabu asal Iran hasil tangkapan di daerah Babakan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dimusnahkan Polda Sumatera Selatan. Setelah diperiksa dan diteliti, polisi melarutkan sabu ke dalam tong berisikan air yang telah dicampur dengan cairan pembersih lantai. Narkoba tersebut kemudian diaduk agar tercampur rata hingga tak bisa lagi digunakan karena zat adiktif telah bercampur dan rusak. Berdasarkan pemeriksaan uji laboratorium forensik, Kapolda Sumsel menjelaskan jika narkoba tersebut merupakan kualitas tinggi. Dan uji lab juga mengatakan jika narkoba ini diproduksi oleh jaringan internasional yang berada di segitiga bulan sabit emas, yakni wilayah Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Kalau golden triangle itu kita tahu ada di negara Asia Tenggara. Tapi kalau golden crescent ini berasal dari Afghanistan, Pakistan, dan Iran di sana. Ya. Polda Sumsel telah berkoordinasi dengan BNN dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri untuk memburu jaringan internasional lainnya. Atas dimusnahkannya narkoba ini, polisi berharap masyarakat Sumatera Selatan untuk menjauhi penggunaan narkoba. Terlebih saat ini Sumatera Selatan bukan hanya jalur perlintasan, namun juga salah satu sasaran tempat peredaran narkoba. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Para pengusaha catering di Ogan Komering Ulu diimbau untuk berhati-hati bila ada pihak yang meminta sejumlah uang yang mengatasnamakan penyelenggara makan bergizi gratis. Apalagi Pemkab Oku belum menunjuk perusahaan catering tertentu sebagai pemasok makanan bergizi gratis.
Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto mulai dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengambil keuntungan. Modusnya adalah mengincar para pengusaha catering dengan iming-iming kerjasama untuk menyediakan makanan, namun harus membayar sejumlah uang. Terkait maraknya penipuan mengatasnamakan makan bergizi gratis, Pemkab Ogan Komering Ulu memastikan tidak ada pungutan biaya apapun untuk menjalankan program prioritas Presiden tersebut. Para pengusaha catering diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap oknum yang meminta sejumlah uang. Karena sampai saat ini belum ada penunjukan catering atau jasa boga dari pihak pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini kita sudah mendengar di beberapa tempat di daerah lain juga sama, dan kita mengimbau kepada seluruh pengusaha catering agar lebih berhati-hati. Takutnya ada oknum tertentu yang memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungannya. Jadi saran kami, ketika nanti ada pihak yang meminta uang ataupun imbalan apapun, jangan dulu diberi sambil menunggu informasi tersebut dari Badan Gizi Nasional. Saat ini program makan bergizi gratis belum berjalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu karena Pemkab Oku masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional. Nantinya program makan bergizi gratis di Kabupaten Ogan Komering Ulu akan menyasar kepada 5.000 siswa TK, 35.000 siswa SD dan 15.000 siswa SMP. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ogan Ilir mulai dilakukan di wilayah Tanjung Raja. Makanan dibagikan kepada sekitar 3.000 siswa tingkat PAUD hingga SMA. Sejak pagi hari, ibu-ibu yang tergabung dalam Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Tanjung Raja terlihat sibuk menyiapkan 3.356 porsi makanan di dapur sehat. Ribuan porsi makanan ini untuk mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah, baik anak yang mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas. Di setiap porsi terdapat ayam goreng, sayuran, nasi, buah, dan susu kemasan. Makanan bergizi gratis ini didistribusikan ke 14 kota di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Salah satunya SD Negeri 26 Tanjung Raja. Tentu saja, makan bergizi gratis ini disambut antusias para siswa. Mereka tampak lahap dan gembira menikmati makan siang yang dibagikan secara gratis. Ya, untuk Ogan Ilir, kita yang pertama di wilayah Kecamatan Tanjung Raja ini ada lebih kurang 14 sekolah yang kita berikan makanan bergizi gratis, mulai dari tingkat TK, SD, PAUD, SMP sampai dengan SMA. Pengelola jasa boga memastikan makanan yang diberikan sudah sesuai standar kalori yang dibutuhkan para siswa. Ini karena sudah ditentukan oleh ahli gizi yang ditunjuk Badan Gizi Nasional. Suplai makanan-makanan sehat itu langsung ke dapur, jadi kita tidak berbelanja, kita melalui supplier saja. Dan kita di dapur hanya mengolah makan yang sudah ditentukan oleh ahli gizi sesuai dengan kebutuhan siswa atau anak murid tersebut. Program makan siang bergizi gratis dilakukan sebagai realisasi program Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas melalui pemenuhan gizi generasi muda sesuai angka kecukupan gizi untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tadi Berita Palembang hari ini, saya Frin Meriana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.